Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam sesi yang sangat penting ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan strategis, yaitu bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip ISO 9001-2015 ke dalam manajemen talenta yang efektif. Fokus utama kita adalah langkah-langkah praktis untuk menarik, memilih, dan mempertahankan karyawan yang kompeten serta berkualitas tinggi. Dengan melakukan itu, kita tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga secara langsung mendorong pencapaian standar mutu yang unggul dan keunggulan kompetitif organisasi kita di pasar. Sumber daya manusia yang handal dan terkelola dengan baik memang menjadi fondasi utama keberhasilan setiap organisasi. Melalui presentasi ini, kita akan bersama-sama mengeksplorasi bagaimana penerapan standar internasional ini bisa menjadi alat strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan talenta, sehingga membawa dampak positif yang nyata bagi organisasi. Saya harap setelah sesi ini, kita semua dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkualitas tinggi. Mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat yang tinggi untuk terus meningkatkan kualitas dan keunggulan organisasi melalui pengelolaan talenta yang efektif. Pada slide ini, kita akan membahas bagaimana menggunakan ISO 9001-2015 untuk menarik, memilih, dan mempertahankan karyawan yang tepat. Pertama, sangat penting untuk memahami nilai orang dalam kerangka ISO. Ini berarti kita melihat karyawan bukan hanya sebagai tenaga kerja, tapi sebagai bagian penting dalam mendukung kualitas dan kinerja berkelanjutan organisasi. Selanjutnya, mendefinisikan peran dengan jelas sangat krusial agar setiap posisi selaras dengan tujuan organisasi dan manajemen kualitas. Dengan definisi yang tepat, proses rekrutmen menjadi lebih fokus dan efektif. Kemudian, kita menggunakan pendekatan berpikir berbasis risiko dalam proses rekrutmen. Pendekatan ini membantu kita mengidentifikasi potensi masalah sejak awal sehingga kita bisa memilih kandidat yang paling sesuai dan mengurangi risiko kesalahan dalam pemilihan. Selain itu, verifikasi kompetensi dilakukan secara objektif sesuai dengan klausul ISO. Ini memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kemampuan yang tepat untuk mendukung standar kualitas yang diinginkan. Terakhir, untuk mempertahankan bakat terbaik, kita menerapkan strategi keterlibatan yang sesuai dengan prinsip kepemimpinan dan pengendalian proses dalam ISO. Dengan cara ini, kita dapat menjaga kualitas secara konsisten melalui motivasi dan keterlibatan karyawan. Sepanjang sesi ini, saya juga akan berbagi alat dan contoh praktis yang bisa langsung Anda terapkan dalam manajemen sumber daya manusia dan kualitas di organisasi Anda. Pada bagian ini, kita akan membahas tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Pertama, kita akan memahami betapa pentingnya peran manusia dalam ISO 9001, terutama bagaimana kompetensi setiap individu dapat memengaruhi kualitas secara keseluruhan dalam organisasi. Selanjutnya, kita akan belajar cara menerapkan klausul dan prinsip ISO 9001 untuk mengelola talenta secara efektif, mulai dari menarik, menyeleksi, hingga mempertahankan karyawan yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Kemudian, kita akan membahas bagaimana menentukan persyaratan peran yang jelas dan mengintegrasikan pendekatan berbasis risiko dalam proses perekrutan, serta menggunakan metode seleksi yang didasarkan pada bukti untuk hasil yang lebih akurat. Selain itu, peserta akan mendapatkan alat-alat praktis untuk meningkatkan keterlibatan karyawan serta menjaga dan mengembangkan kompetensi mereka melalui proses pelatihan dan umpan balik yang berkelanjutan. Terakhir, kita akan mengeksplorasi strategi-strategi konkret yang bisa langsung diterapkan untuk memperkuat kualitas tenaga kerja, sehingga organisasi mampu meningkatkan performa dan daya saing secara berkelanjutan. Semua ini akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar ISO 9001. Dalam ISO 9001, orang memegang peranan krusial yang harus kita pahami dengan baik. Pertama, kompetensi orang langsung memengaruhi kualitas produk dan layanan. Ketika personel memiliki keterampilan yang tepat, mereka dapat melaksanakan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan konsistensi dan keandalan yang dibutuhkan. Selanjutnya, peran kepemimpinan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kinerja tinggi. Pemimpin yang efektif mampu menyelaraskan upaya individu dengan tujuan organisasi, memastikan semua bergerak ke arah yang sama. Selain itu, kesadaran karyawan terhadap harapan kualitas juga sangat menentukan. Dengan memahami standar dan tujuan kualitas, mereka cenderung berperilaku konsisten dan patuh pada proses yang ada. Hal ini berkaitan erat dengan pentingnya peran yang terdefinisi dengan jelas. Setiap peran dalam organisasi harus diketahui dan dipahami agar sistem bekerja efektif. Peran yang tidak jelas justru bisa melemahkan hasil kualitas. Contohnya, ketika peran didefinisikan dengan baik, ini menciptakan akuntabilitas dan memberi pekerja pemahaman yang konkret tentang tanggung jawab mereka,
sehingga mendukung keluaran kualitas yang konsisten serta perbaikan berkelanjutan di seluruh proses. Jadi, fokus pada orang dan peran mereka adalah kunci sukses ISO 9001. Mendefinisikan peran dengan tepat adalah langkah krusial yang tidak boleh diabaikan, karena hal ini memastikan bahwa setiap tanggung jawab pekerjaan dan harapan kinerja benar-benar selaras dengan tujuan kualitas organisasi. Ketika peran tidak didefinisikan dengan jelas, seringkali terjadi kebingungan dan ketidakefisienan yang dapat menghambat pencapaian target kualitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk merinci deskripsi pekerjaan secara mendetail. Deskripsi tersebut harus mencakup tanggung jawab utama yang harus dijalankan serta hasil yang diharapkan dari peran tersebut. Dengan cara ini, manajer perekrutan dan kandidat sama-sama memiliki pemahaman yang jelas dan terperinci tentang isi dan ekspektasi peran, sehingga tidak ada ruang untuk penafsiran yang salah. Selanjutnya, implementasi rekrutmen berbasis proses membawa manfaat yang signifikan bagi organisasi. Dengan mengadopsi pendekatan ini, organisasi dapat menstandarisasi seluruh prosedur perekrutan, menjadikan proses tersebut lebih adil dan konsisten setiap kali memilih kandidat. Standarisasi ini juga meningkatkan peluang menemukan kandidat yang benar-benar cocok, bukan hanya berdasarkan intuisi, tetapi melalui metode yang terukur dan objektif. Hal ini memperkuat budaya perusahaan dengan menghadirkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai perusahaan. Yang tidak kalah penting, penyelarasan peran dan proses rekrutmen ini memberikan dampak positif yang nyata pada orientasi dan kinerja karyawan baru. Karena mereka sudah menerima informasi yang jelas mengenai apa yang dibutuhkan dan kontribusi mereka terhadap manajemen mutu sejak awal, waktu yang diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tugas menjadi lebih singkat. Akibatnya, performa awal mereka juga meningkat secara signifikan, yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan kualitas perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, investasi dalam mendefinisikan peran dan menerapkan rekrutmen berbasis proses adalah langkah strategis yang memberi keuntungan jangka panjang bagi organisasi. Pada poin pertama, kita membahas pentingnya menggabungkan pemikiran berbasis risiko dalam proses perekrutan. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat lebih awal mengidentifikasi potensi ketidakcocokan, seperti kesenjangan keterampilan yang berisiko mempengaruhi kualitas produk atau kepatuhan. Selanjutnya, evaluasi risiko dalam perekrutan memungkinkan kita untuk merancang rencana mitigasi yang lebih terfokus, misalnya dengan menyediakan pelatihan tambahan atau menetapkan perekrutan secara bersyarat jika diperlukan. Selain itu, pencitraan pemberi kerja yang didasarkan pada budaya kualitas sangat penting untuk menarik kandidat yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga menghargai keunggulan dan sejalan dengan prinsip organisasi kita. Terakhir, ketika organisasi menonjolkan komitmen mereka terhadap kualitas melalui iklan lowongan kerja dan komunikasi eksternal, ini bisa meningkatkan keterlibatan kandidat dan memastikan kecocokan budaya yang lebih kuat, yang semuanya penting untuk keberhasilan jangka panjang. Pertama-tama, sangat penting untuk mendokumentasikan persyaratan kompetensi secara eksplisit, sesuai dengan tuntutan khusus dari setiap fungsi pekerjaan, seperti yang diatur dalam ISO 9001 Klausul 7.2. Hal ini bukan hanya untuk memastikan bahwa standar yang diterapkan jelas dan dapat diikuti, tetapi juga untuk memberikan dasar yang kokoh dalam proses penilaian dan seleksi tenaga kerja. Dengan dokumentasi yang terperinci, kita memiliki gambaran yang jelas mengenai apa yang diperlukan untuk setiap posisi, sehingga meminimalkan kebingungan dan memastikan konsistensi dalam penerapan kriteria kompetensi. Selanjutnya, selain keterampilan teknis yang tentunya sangat krusial, kita juga harus menyertakan tingkat pengalaman yang dibutuhkan serta atribut perilaku yang mendukung performa kerja yang berkualitas. Ini berarti kita tidak hanya mencari kandidat dengan kemampuan teknis, tetapi juga orang yang memiliki karakteristik dan sikap yang sesuai dengan nilai dan budaya organisasi kita, yang bisa meningkatkan efektivitas dan kerja sama tim. Tingkat pengalaman yang sesuai juga sangat penting agar kandidat dapat menangani tantangan pekerjaan dengan baik dan berkontribusi secara signifikan sejak hari pertama. Kemudian, ketika membuat iklan lowongan pekerjaan, sangat penting untuk mencerminkan kebutuhan kompetensi tersebut secara jelas dan rinci. Iklan yang dirancang dengan baik harus menjelaskan kualifikasi, kompetensi, dan harapan yang diinginkan. Dengan cara ini, kita tidak hanya menarik kandidat yang benar-benar memenuhi syarat, tetapi juga membantu calon pelamar memahami dengan tepat apa yang dibutuhkan, sehingga mereka dapat mengevaluasi kesesuaian diri mereka sebelum mengirimkan lamaran. Ini sangat penting untuk mengurangi jumlah lamaran yang tidak relevan dan mempercepat proses penyaringan. Selain itu, komunikasi yang transparan dan terbuka dalam iklan lowongan kerja sangat berperan dalam memfasilitasi proses seleksi yang lebih efisien. Saat informasi diberikan secara jujur dan terperinci, kandidat dapat melakukan penilaian diri yang lebih akurat mengenai kecocokan mereka dengan posisi yang ditawarkan. Ini tidak hanya menghemat waktu bagi tim perekrut, tetapi juga meningkatkan peluang untuk menemukan kandidat yang benar-benar sesuai dan siap untuk bergabung dengan organisasi.
Terakhir, dengan memastikan bahwa spesifikasi persyaratan kompetensi dijelaskan secara jelas dalam iklan, kita secara efektif mengurangi lamaran yang tidak sesuai atau kurang memenuhi kriteria. Hal ini membuat proses rekrutmen menjadi lebih terfokus dan tepat sasaran, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menemukan talenta terbaik untuk organisasi. Dengan pendekatan ini, kita dapat memaksimalkan kualitas hasil seleksi dan memastikan bahwa setiap kandidat yang masuk dalam tahap berikutnya betul-betul memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan. Mengomunikasikan komitmen organisasi terhadap kualitas secara eksternal sangat penting dalam memperkuat merek pemberi kerja kita. Ketika orang melihat bahwa kita benar-benar menjunjung tinggi standar kualitas, itu membuat kita lebih menarik bagi para profesional yang memiliki nilai serupa. Untuk itu, kita perlu memanfaatkan saluran yang efektif seperti media sosial, situs web perusahaan, dan juga pameran karir di industri. Tempat-tempat ini memungkinkan kita menunjukkan pencapaian dan aspirasi kualitas secara nyata dan menarik. Dampaknya, calon karyawan yang menghargai kualitas akan lebih tertarik untuk bergabung dengan kita. Ini juga meningkatkan kemungkinan mereka akan merasa cocok dengan budaya perusahaan dan berkomitmen sejak awal, yang tentu berdampak positif pada keterlibatan dan produktivitas mereka. Dalam proses seleksi kandidat, penting untuk menggunakan bukti objektif agar keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan kebutuhan. Pertama, verifikasi kualifikasi kandidat menjadi langkah utama untuk memastikan mereka benar-benar memenuhi syarat yang dibutuhkan. Selanjutnya, meninjau referensi kandidat juga sangat penting karena membantu kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kompetensi dan pengalaman kerja mereka. Selain itu, menerapkan wawancara terstruktur berdasarkan kriteria yang relevan pada posisi yang dilamar akan memastikan proses evaluasi berjalan konsisten dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Terakhir, penggunaan penilaian berbasis data sangat membantu dalam mengurangi bias dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan fokus pada kompetensi yang terukur dan terdokumentasi, kita memastikan bahwa kandidat yang direkrut tidak hanya memenuhi standar organisasi, tetapi juga siap memberikan kontribusi terbaik bagi kinerja perusahaan. Saat kita memasuki tahap wawancara, merancang pertanyaan dengan cermat menjadi hal yang sangat penting. Kita harus memastikan wawancara difokuskan untuk menilai keterampilan serta atribut yang benar-benar relevan dan terkait langsung dengan pekerjaan yang akan diisi. Pendekatan terbaik adalah menggunakan skenario dunia nyata dan meminta kandidat memberikan contoh praktis dari pengalaman mereka. Dengan cara ini, kita tidak hanya mendengar klaim mereka secara teori, tetapi juga mendapatkan gambaran konkret dan nyata tentang bagaimana mereka menerapkan keterampilan tersebut dalam situasi yang sebenarnya di tempat kerja. Setelah melakukan wawancara, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah verifikasi kredensial kandidat. Ini berarti kita harus memastikan bahwa kualifikasi dan pengalaman yang mereka sebutkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses verifikasi ini sangat krusial karena membantu kita menghindari risiko menerima informasi yang palsu atau berlebihan. Dengan memastikan semua data yang diberikan adalah akurat, kita turut menjaga kepercayaan dan integritas proses perekrutan, serta melindungi organisasi dari potensi masalah di kemudian hari akibat kesalahan informasi. Kemudian, pada peran-peran yang sangat kritis dalam organisasi, kita perlu melakukan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum membuat keputusan akhir. Penilaian ini membantu kita menilai konsekuensi yang mungkin timbul jika kita memilih kandidat yang kurang memenuhi syarat untuk peran tersebut. Memahami risiko ini memungkinkan kita mengambil keputusan perekrutan yang lebih tepat dan bijaksana, memastikan bahwa standar kualitas dalam organisasi tetap tinggi dan konsisten. Dengan demikian, kita dapat meminimalkan potensi dampak negatif yang bisa mengganggu kinerja atau reputasi perusahaan. Semua langkah ini bersama-sama membentuk proses wawancara berbasis kompetensi yang kuat dan terpercaya. Pada bagian ini, kita fokus pada penilaian risiko untuk peran kritis. Pertama, penting untuk memahami bahwa peran kritis sangat berpengaruh terhadap kualitas produk dan kelangsungan integritas operasional perusahaan. Oleh karena itu, analisis risiko yang menyeluruh harus dilakukan sebelum memutuskan kandidat yang tepat. Proses analisis risiko ini melibatkan identifikasi dampak yang mungkin terjadi apabila seorang kandidat ternyata kurang memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan. Dari situ, kita bisa merancang strategi mitigasi yang efektif, seperti memberikan pelatihan khusus yang ditargetkan atau menetapkan masa percobaan bersyarat untuk memastikan kandidat mampu memenuhi standar yang diharapkan. Strategi mitigasi ini sangat penting karena tidak hanya membantu mengatasi kekurangan kompetensi, tetapi juga memberikan ruang bagi pengembangan kemampuan kandidat secara berkelanjutan. Tujuan utama dari seluruh proses penilaian risiko ini adalah memastikan kualitas kerja tetap terjaga dan mengurangi potensi gangguan operasional yang bisa timbul akibat ketidakmampuan staf. Dengan demikian, kita bisa menjaga kelangsungan dan stabilitas operasional perusahaan secara efektif. Di sini kita membahas peran utama matriks kompetensi dalam proses seleksi kandidat.
Matriks ini sangat berguna karena memberikan pemetaan yang jelas dan terstruktur antara keterampilan yang sebenarnya dibutuhkan untuk posisi tertentu dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap kandidat. Dengan adanya pemetaan ini, kita dapat melakukan perbandingan secara objektif antara kandidat satu dengan yang lain, sehingga tidak hanya berdasarkan kesan subjektif semata. Selain itu, matriks kompetensi juga membantu kita untuk mengidentifikasi kekurangan atau gap pada kemampuan kandidat yang mungkin perlu diperhatikan, baik untuk pelatihan lebih lanjut maupun pertimbangan dalam proses seleksi. Selanjutnya, kita memiliki kartu skor wawancara terstruktur yang berfungsi untuk menstandarisasi pertanyaan dan kriteria evaluasi selama wawancara. Dengan kartu skor ini, setiap wawancara diberi panduan yang sama, sehingga semua kandidat mendapatkan perlakuan yang seragam dan adil. Standarisasi ini sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam menilai berbagai aspek kompetensi dan kualifikasi kandidat, sehingga tidak terjadi bias atau penilaian yang tidak merata. Menggunakan kedua alat ini secara bersamaan memberikan berbagai manfaat strategis. Mereka membantu menciptakan proses seleksi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana keputusan yang diambil berdasarkan data dan evaluasi yang sistematis. Hal ini tentu sangat membantu organisasi dalam memilih kandidat yang paling sesuai dengan profil kompetensi yang dibutuhkan. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan kualitas sumber daya manusia yang terpilih mampu menunjang tujuan perusahaan dan performa kerja secara maksimal. Intinya, matriks kompetensi dan kartu skor wawancara terstruktur adalah alat penting yang mendukung proses seleksi menjadi lebih efektif, adil, dan berkualitas tinggi. Penilaian keterampilan memiliki peran penting dalam proses seleksi kandidat. Pertama, dengan menggabungkan berbagai metode seperti tes praktis, permainan peran, dan simulasi, kita bisa mengukur kemampuan kandidat secara lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan peran yang ditawarkan. Hal ini tentu jauh melampaui informasi yang bisa didapatkan hanya dari resume atau wawancara. Penilaian langsung ini memberikan bukti nyata terhadap kompetensi dan kesiapan kandidat untuk menjalankan tugas dengan kualitas yang dibutuhkan. Misalnya, tes teknis atau simulasi perangkat lunak tidak hanya menguji pengetahuan teoretis, tetapi juga kemampuan praktis dan pemecahan masalah yang sangat penting untuk posisi tertentu. Dengan demikian, penilaian keterampilan membantu kita fokus pada kemampuan yang paling relevan dan esensial bagi pekerjaan yang ingin diisi. Ketika kita membahas strategi keterlibatan dan pengembangan, hal pertama yang perlu kita tekankan adalah pentingnya melibatkan karyawan secara aktif dalam rencana pengembangan yang berkelanjutan. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah cara untuk benar-benar memahami dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi pertumbuhan setiap individu. Dengan cara ini, karyawan merasa dihargai dan diprioritaskan, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat retensi secara signifikan. Ketika mereka melihat bahwa organisasi benar-benar peduli dengan perkembangan pribadi dan profesional mereka, motivasi serta loyalitas mereka kepada perusahaan juga tumbuh dengan sendirinya. Selanjutnya, pelatihan yang dipersonalisasi menjadi kunci penting dalam strategi ini. Ketika pelatihan dirancang secara khusus untuk mengatasi kesenjangan kompetensi yang ada pada tiap karyawan, maka perusahaan menunjukkan komitmen nyata terhadap kemajuan mereka. Pendekatan ini tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan karyawan, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri dan keterikatan mereka dengan organisasi. Pelatihan yang relevan dan sesuai kebutuhan ini mendorong loyalitas jangka panjang karena karyawan merasa bahwa investasi waktu dan sumber daya benar-benar ditujukan untuk pengembangan mereka secara individu. Strategi pengembangan karyawan juga harus terintegrasi dengan proses ulasan kinerja dan jalur karir yang jelas dan terstruktur. Dengan menghubungkan pengembangan dengan evaluasi kinerja secara rutin, karyawan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang di mana posisi mereka saat ini dan langkah apa yang perlu diambil untuk mencapai tujuan karir mereka. Pendekatan ini mendorong motivasi yang berkelanjutan dan memperkuat budaya perbaikan berkelanjutan di dalam organisasi, karena karyawan selalu didukung untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan tuntutan bisnis yang terus berubah. Semua upaya ini, keterlibatan aktif, pelatihan yang dipersonalisasi, serta strategi pengembangan yang terintegrasi, bersama-sama menghasilkan kualitas kerja yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa bukan hanya hasil kerja yang meningkat, tetapi juga standar kualitas yang tetap tinggi dan berkembang seiring waktu. Melalui proses ini, organisasi mampu menangkap dan mempertahankan talenta terbaik, sekaligus menjaga konsistensi dan inovasi dalam produk maupun layanan yang diberikan. Pada akhirnya, kombinasi dari kemajuan karyawan yang terus didorong lewat rencana pengembangan yang dipersonalisasi dan keterlibatan yang mendalam ini membentuk pondasi kuat untuk loyalitas jangka panjang. Loyalitas ini sangat berharga karena memastikan keberlangsungan organisasi, mengurangi tingkat turnover, dan menciptakan tim yang solid serta berkomitmen tinggi. Dengan demikian, strategi keterlibatan dan pengembangan bukan hanya soal perbaikan individu, tetapi juga investasi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan.
Ketika kita menetapkan peran dan tanggung jawab secara jelas dalam organisasi, kita langsung mengurangi kebingungan yang sering muncul di antara karyawan. Dengan batasan tugas yang tegas, setiap karyawan tahu persis apa yang menjadi fokus mereka, sehingga perhatian dan energi mereka tidak terpecah atau salah arah. Ini sangat penting karena kebingungan bisa menyebabkan kesalahan dan menurunkan produktivitas. Lebih dari itu, ketika pekerja memahami ekspektasi secara tepat, mereka tidak hanya bisa bekerja dengan percaya diri, tetapi juga merasa bertanggung jawab penuh terhadap apa yang mereka lakukan. Rasa tanggung jawab ini meningkatkan motivasi dan rasa memiliki terhadap pekerjaan, membuat mereka lebih berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik. Kejelasan dalam peran juga berpengaruh besar pada keterlibatan dan efisiensi karyawan. Dengan menghilangkan tumpang tindih tugas atau kekosongan yang selama ini mungkin ada, alur kerja menjadi lebih lancar dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia akibat kebingungan atau kerja ganda. Akhirnya, ketika semua orang tahu tanggung jawab masing-masing dan ekspektasi yang diharapkan, ini membantu membangun budaya kualitas yang kuat dan konsisten. Dalam budaya ini, setiap orang sadar pentingnya menjaga standar proses yang telah ditetapkan sehingga hasil kerja tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Dengan demikian, kejelasan dalam peran dan tanggung jawab bukan hanya soal pembagian tugas semata, tetapi pondasi yang menguatkan kinerja dan kualitas seluruh organisasi. Pada poin pertama, tinjauan kinerja rutin sangat penting karena memberikan kesempatan untuk mengenali kekuatan yang sudah dimiliki karyawan sekaligus mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, upaya pengembangan bisa dilakukan secara tepat sasaran dan lebih efektif. Selanjutnya, program pengakuan yang memberikan penghargaan atas pencapaian kualitas tidak hanya mendorong perilaku yang diinginkan, tapi juga meningkatkan semangat dan moral karyawan. Terakhir, motivasi karyawan berperan besar dalam menjaga standar kualitas. Karyawan yang termotivasi akan lebih berdedikasi dan konsisten dalam pekerjaannya, sehingga kontribusi mereka memperkuat kinerja keseluruhan organisasi. Jadi, evaluasi kinerja dan motivasi saling terkait dan sangat krusial untuk kesuksesan perusahaan. Manajemen kompetensi melalui pelatihan dimulai dengan langkah yang sangat penting, yaitu analisis kebutuhan pelatihan secara menyeluruh. Kita harus benar-benar memahami persyaratan dari setiap peran, baik untuk kondisi saat ini maupun untuk kebutuhan di masa depan yang mungkin muncul seiring dengan perubahan dalam organisasi atau industri. Dengan melakukan analisis ini, kita bisa mengidentifikasi secara tepat di mana letak kesenjangan keterampilan yang ada pada tenaga kerja kita. Setelah kebutuhan tersebut terdefinisi dengan baik, tahap berikutnya adalah mengembangkan rencana pelatihan yang terstruktur dan terorganisir dengan rapi. Rencana ini tidak hanya bertujuan untuk menutup kekurangan keterampilan yang sudah ada, tetapi juga mempersiapkan karyawan agar mampu menghadapi dan memenuhi berbagai tuntutan kualitas yang semakin kompleks dan dinamis di masa mendatang. Selain itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa keterampilan yang dikembangkan melalui pelatihan ini benar-benar selaras dengan tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Hal ini juga harus memenuhi standar dan ekspektasi yang ditetapkan oleh ISO 9001 berkaitan dengan kompetensi individu. Dengan demikian, pelatihan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dan profesional karyawan, tetapi juga mendukung visi dan misi organisasi dalam jangka panjang. Akhirnya, seluruh proses manajemen kompetensi melalui pelatihan ini bertujuan untuk mendukung pengiriman kualitas produk atau layanan yang berkelanjutan, menjaga keunggulan kompetitif organisasi, dan memastikan bahwa kita selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan serta inovasi di lingkungan bisnis yang terus berkembang. Dengan pendekatan yang sistematis dan terencana seperti ini, kita bisa menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten, efektif, dan siap membawa organisasi kita ke tingkat berikutnya. Pada langkah pertama, kita melakukan evaluasi kompetensi secara berkala. Ini penting untuk memantau kemajuan karyawan sekaligus memastikan bahwa keterampilan mereka tetap sesuai dengan kebutuhan peran pekerjaan. Dengan pemantauan rutin, kita bisa melihat sejauh mana kemampuan mereka berkembang. Langkah kedua adalah menyesuaikan rencana pelatihan secara proaktif berdasarkan hasil evaluasi. Penilaian ini memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan yang terjadi, baik itu dalam teknologi maupun proses kerja, sehingga pelatihan yang diberikan selalu relevan dan tepat sasaran. Terakhir, langkah ketiga menekankan pentingnya menjaga kompetensi agar selalu mutakhir. Dengan cara ini, kita dapat meminimalkan risiko penurunan kualitas kerja sekaligus mendukung inisiatif perbaikan berkelanjutan yang secara terus-menerus meningkatkan performa organisasi. Jadi, evaluasi kompetensi bukan hanya tentang pengukuran, tetapi juga tentang memastikan peningkatan yang berkelanjutan. Dalam bagian ini, kita akan membahas secara lebih mendalam tentang betapa pentingnya keterlibatan karyawan dan budaya organisasi dalam mencapai dan mempertahankan kualitas yang unggul. Pertama,
Mari kita lihat bagaimana mengomunikasikan tujuan kualitas kepada seluruh tenaga kerja menjadi langkah yang sangat krusial. Ketika tujuan kualitas ini tersampaikan dengan jelas ke setiap individu dalam perusahaan, tidak hanya memberikan arah yang pasti, tetapi juga mengikat karyawan pada nilai-nilai yang dianut organisasi. Ini menciptakan keselarasan yang kuat antara apa yang organisasi harapkan dan bagaimana karyawan menjalankan tugasnya sehari-hari. Dengan memahami dan menginternalisasi tujuan bersama ini, karyawan jadi lebih termotivasi, memiliki fokus yang sama, dan lebih bersemangat untuk berkontribusi demi mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, aspek keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan juga tidak kalah pentingnya. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan menyediakan mekanisme umpan balik yang terbuka, organisasi membangun rasa memiliki yang mendalam di antara para karyawan. Mereka merasa suara mereka didengar dan dihargai, sehingga bukan hanya sekadar menjalankan perintah, tapi benar-benar merasa bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Rasa memiliki ini membawa komitmen yang lebih kuat untuk menjaga kualitas kerja dan berinovasi demi kemajuan bersama. Selain itu, mekanisme umpan balik yang efektif memungkinkan organisasi cepat tanggap terhadap masalah atau ide-ide baru yang muncul dari lini depan, meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Terakhir, kita perlu memahami bagaimana budaya organisasi yang secara nyata mendukung kualitas menjadi pilar utama dalam menjaga standar tinggi. Budaya seperti ini mendorong setiap individu, dari pimpinan sampai staf operasional, untuk secara aktif berkontribusi dalam mempertahankan dan mengembangkan kualitas yang ada. Budaya yang positif ini memperkuat perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kualitas, seperti ketelitian, tanggung jawab, dan inovasi. Ketika budaya ini tertanam kuat, perilaku positif akan tersebar luas di seluruh organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada cara kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini bukan hanya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan di mata pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keterlibatan karyawan dan budaya yang mendukung kualitas bukan hanya faktor tambahan, melainkan fondasi utama yang memastikan kualitas tetap terjaga dan terus berkembang. Dengan komunikasi yang efektif, partisipasi aktif, serta budaya yang kuat, organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang solid, produktif, dan berkualitas tinggi secara berkelanjutan. Pada slide ini, kita membahas tentang sistem pengakuan dan umpan balik yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan semangat kerja. Pertama, siklus umpan balik berkelanjutan memungkinkan penghargaan diberikan secara tepat waktu, sehingga karyawan tetap termotivasi dan loyal terhadap perusahaan. Selanjutnya, umpan balik konstruktif adalah kunci untuk membantu individu memperbaiki kinerja mereka sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar dan mempengaruhi kualitas. Selain itu, program pengakuan berperan dalam memperkuat komitmen semua orang terhadap keunggulan kualitas. Yang terakhir, ketika semua elemen ini bekerja bersama, mereka menciptakan iklim kerja yang positif dan mendukung kinerja tinggi secara berkelanjutan. Jadi, sistem ini bukan hanya tentang mengapresiasi, tapi juga menjaga lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Untuk memastikan peran setiap karyawan selalu jelas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, penting untuk melakukan peninjauan rutin terhadap deskripsi pekerjaan. Ini membantu kita menyesuaikan deskripsi seiring perubahan peran atau kebutuhan yang berkembang. Selain itu, proses rekrutmen perlu terus diperbaiki berdasarkan hasil dan umpan balik yang kita dapatkan. Dengan cara ini, kita bisa memilih kandidat yang lebih cocok dan sekaligus mengurangi tingkat pergantian karyawan. Pendekatan yang bersifat iteratif ini juga sangat membantu dalam menjaga kesesuaian antara kemampuan karyawan dengan persyaratan sistem manajemen mutu yang kita terapkan, sehingga stabilitas tenaga kerja bisa terjaga dalam jangka panjang. Orientasi yang efektif sangat penting karena membantu karyawan baru beradaptasi dengan budaya organisasi serta memahami alur kerja secara lancar dan menyeluruh. Proses orientasi ini harus memberikan kejelasan yang mendalam tentang peran, harapan, dan tanggung jawab yang akan diemban oleh karyawan baru, sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal sejak hari pertama. Hal ini tidak hanya membantu mereka memahami apa yang diharapkan, tetapi juga mengurangi kebingungan dan kesalahan sejak awal. Selain itu, menyediakan dukungan yang terstruktur sangat krusial. Ini bisa dilakukan melalui sesi orientasi yang sistematis, program mentorship yang membimbing secara langsung, serta akses mudah ke berbagai sumber daya penting. Dengan pendekatan ini, karyawan baru merasa lebih percaya diri karena mereka memiliki akses ke alat dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses. Sistem dukungan seperti ini secara signifikan mengurangi ketidakpastian yang mungkin mereka rasakan saat bergabung dengan lingkungan kerja baru. Selama proses orientasi, penting sekali untuk mendorong keterlibatan awal melalui saluran komunikasi yang jelas dan terbuka.
Hal ini membantu karyawan baru membangun hubungan yang kuat dengan tim mereka dan memahami secara tepat bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi terhadap tujuan kualitas organisasi. Keterlibatan ini tidak hanya membuat mereka merasa lebih dihargai, tetapi juga mempercepat integrasi mereka ke dalam dinamika tim dan budaya perusahaan. Dampak dari memperkuat orientasi karyawan sangat signifikan. Dengan orientasi yang kuat, kita bisa melihat penurunan tingkat keluar masuk karyawan yang membantu menjaga kestabilan tim. Selain itu, produktivitas karyawan baru meningkat dengan lebih cepat karena mereka sudah memahami tugas dan standar yang harus dipenuhi. Transisi yang mulus ini juga sangat penting untuk menjaga kualitas kerja sesuai dengan standar ISO 9001 yang kita terapkan. Dengan demikian, orientasi yang efektif bukan hanya menjadi investasi dalam pengembangan karyawan, tetapi juga memastikan bahwa standar kualitas perusahaan tetap terjaga secara konsisten sejak tahap paling awal. Mengembangkan rencana pelatihan dimulai dengan identifikasi kebutuhan pelatihan yang mendalam, di mana kita menganalisis perbedaan antara keterampilan yang dimiliki saat ini dan kompetensi yang diperlukan sesuai dengan standar ISO 9001. Selanjutnya, rencana pelatihan harus mencakup komponen-komponen penting seperti aktivitas pembelajaran yang relevan, jadwal pelaksanaan, serta tujuan yang jelas dan terukur yang langsung berhubungan dengan kinerja pekerjaan dan sasaran organisasi. Pelaksanaan pelatihan sendiri tidak hanya soal menyelesaikan sesi, tetapi lebih penting lagi bagaimana keterampilan yang didapat diaplikasikan secara efektif dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu, evaluasi kompetensi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan pelatihan tetap relevan dan mampu mengatasi risiko yang mungkin muncul. Dengan rencana pelatihan yang terstruktur baik, kita tidak hanya menjaga kualitas kinerja, tetapi juga mendorong budaya pengembangan yang berkelanjutan dalam organisasi. Sistem manajemen kinerja berperan penting dalam menghubungkan tujuan individu karyawan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan, sehingga mendorong hasil yang berkualitas. Untuk memastikan sistem ini efektif, kriteria evaluasi kinerja harus jelas dan terukur, sesuai dengan persyaratan ISO 9001 yang menekankan kompetensi dan peningkatan berkelanjutan. Melalui tinjauan sistematis, kita dapat menilai kemajuan, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, dan sekaligus mengakui pencapaian karyawan. Hal ini sangat penting untuk memotivasi mereka mempertahankan standar tinggi. Selain itu, mekanisme umpan balik yang transparan dan tindakan korektif berperan dalam menjaga konsistensi serta mendorong perbaikan berkelanjutan. Penting juga untuk mengintegrasikan manajemen kinerja dengan strategi retensi bakat agar organisasi dapat mempertahankan tenaga kerja yang kompeten, yang tentunya mendukung efektivitas sistem manajemen mutu secara menyeluruh. Toyota sangat serius dalam menerapkan prinsip manajemen kualitas ISO 9001, terutama dalam pengelolaan talenta mereka. Mereka memastikan setiap individu yang terlibat dalam proses produksi memahami dan menjalankan peran mereka dengan sangat jelas. Hal ini penting agar setiap langkah dalam produksi memenuhi standar kualitas yang ketat dan tidak ada celah yang bisa mengurangi mutu produk. Saat merekrut karyawan baru, Toyota tidak semata-mata melihat keterampilan teknis saja, tetapi juga menilai sejauh mana kandidat tersebut cocok dengan budaya kualitas yang menjadi dasar perusahaan. Proses wawancara berbasis kompetensi yang mereka terapkan memungkinkan evaluasi yang objektif dan menyeluruh, memperhitungkan keahlian serta kesesuaian nilai dengan misi perusahaan. Selain itu, Toyota menerapkan pemikiran berbasis risiko dalam mengelola peran-peran kunci yang berdampak besar terhadap kualitas. Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mengambil tindakan mitigasi yang efektif, seperti pelatihan silang, agar risiko tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Strategi retensi di Toyota juga tidak kalah penting. Mereka secara konsisten mengadakan program pelatihan yang berkelanjutan, menjaga komunikasi yang transparan terkait tujuan dan standar kualitas, serta melibatkan karyawan secara aktif dalam proses pemecahan masalah. Semua langkah ini saling terintegrasi dan membentuk pendekatan yang komprehensif, sehingga Toyota mampu mempertahankan reputasi globalnya sebagai produsen yang selalu mengedepankan kualitas tinggi dan terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Pendekatan menyeluruh ini bukan hanya sekadar prosedur, melainkan sebuah budaya yang meresap di seluruh organisasi, memastikan setiap aspek kualitas dijaga dengan penuh komitmen. Pada poin pertama, kita melihat bahwa kualitas hasil organisasi sangat bergantung pada orang-orang di dalamnya. Kompetensi yang dimiliki serta kepemimpinan yang efektif menjadi kunci utama untuk mencapai kualitas yang tinggi. Selanjutnya, proses penarikan dan seleksi secara sistematis sangat penting untuk mengurangi risiko kesalahan dalam rekrutmen. Dengan memastikan kandidat memiliki kompetensi yang sesuai dan nilai budaya yang sejalan, organisasi bisa mendapatkan orang yang tepat. Poin ketiga membahas retensi dan keterlibatan. Mempertahankan karyawan bukan hanya soal mempertahankan mereka, tapi juga bagaimana melibatkan mereka secara aktif melalui pelatihan berkelanjutan, komunikasi yang jelas mengenai tujuan kualitas, serta penjelasan peran dan tanggung jawab yang gamblang.
Berikutnya, peran klausul ISO 9001 sangat vital karena menyediakan kerangka kerja yang jelas dan alat praktis yang membantu organisasi dalam mengelola talenta dengan efektif, sehingga mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Terakhir, menerapkan prinsip-prinsip ini dalam manajemen sumber daya manusia akan memperkuat budaya kualitas yang ada dan mendorong keunggulan operasional yang berkesinambungan. Intinya, semua elemen ini saling mendukung untuk memastikan organisasi kita mencapai hasil yang terbaik. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah Anda luangkan untuk mengikuti presentasi ini hingga selesai. Saya sangat menghargai kesempatan untuk berbagi informasi yang saya harap bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jika ada pertanyaan, komentar, atau hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk mengajukannya sekarang. Saya dengan senang hati akan berusaha memberikan penjelasan yang lebih mendalam atau membantu menjawab segala keraguan yang mungkin Anda miliki. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi aktif Anda, dan saya berharap apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan nilai positif dan inspirasi untuk pekerjaan atau studi Anda ke depan. Pada bagian referensi ini, saya ingin menekankan 3 poin utama yang mendukung materi presentasi kita. Pertama, presentasi ini didukung oleh sumber yang sangat otoritatif, khususnya standar ISO 9001-2015 dari International Organization for Standardization, serta dokumen dasar dan kosakata terkait sistem manajemen kualitas ISO 9001. Kedua, informasi tambahan dan contoh praktis yang kami gunakan diambil dari sumber terbuka yang dapat diakses publik, termasuk praktik manajemen kualitas yang diterapkan oleh Toyota Motor Corporation, yang sangat terkenal dalam hal kualitas dan efisiensi. Ketiga, kami juga mencatat adanya kesenjangan dalam literatur ilmiah, terutama terkait strategi retensi karyawan dalam konteks penerapan ISO 9001, yang membuka peluang besar untuk penelitian lebih mendalam di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak informasi, masih banyak ruang untuk pengembangan ilmu di bidang ini. Pada slide ini, saya ingin menekankan beberapa poin penting terkait penafian konten yang perlu dipahami dengan jelas. Pertama-tama, materi yang disajikan dalam pelatihan ini benar-benar ditujukan khusus untuk penggunaan internal di dalam organisasi kita. Artinya, konten ini tidak dimaksudkan untuk disebarluaskan atau digunakan di luar konteks pelatihan organisasi ini. Walaupun kami telah berusaha keras untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah akurat dan terpercaya, tidak ada sistem yang sempurna, sehingga masih mungkin terdapat kesalahan atau kekurangan di dalam materi ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk diingat bahwa penulis atau penyaji materi ini tidak bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, atau konsekuensi yang mungkin timbul dari penggunaan materi ini. Pengguna harus selalu mengandalkan penilaian profesional dan kebijaksanaan pribadi mereka ketika menerapkan berbagai strategi maupun teknik yang telah dibahas. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa konten ini tidak boleh dianggap sebagai pengganti nasihat hukum, keuangan, atau profesional yang bersifat khusus dan resmi. Dalam situasi yang membutuhkan konsultasi profesional, jangan ragu untuk mencari nasihat dari para ahli yang kompeten di bidangnya. Intinya, penafian ini dibuat untuk melindungi semua pihak sekaligus memastikan bahwa penggunaan materi ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan batasan-batasan yang ada.